Di Ya. sini saya lihat ya, saya mungkin, itu yang masih minim sekali ya pengembangan SDM yang, tepat sasaran gitu. Selamat datang di Podkece, podcast Kejar Cita yang berbincang dengan tokoh-tokoh inspiratif di dunia pendidikan, baik itu guru, aktivis, dan juga orang-orang yang pastinya menginspirasi teman kece dan guru cita semuanya. Nah, kalau kalian belum nonton Podkece-Podkece sebelumnya, semuanya ada di YouTube Kejar Cita ya. Kalian subscribe di sana dan banyak sekali Podkece yang sudah ditayangkan. Jadi mudah-mudahan Podkece ini bisa menginspirasi teman-teman kece semua dan juga guru cita supaya lebih berperan aktif dalam pendidikan. Bahwa guru itu tidak hanya mengajar di kelas saja, tetapi guru-guru itu juga bisa memberikan sumbangsih yang aktif kepada pendidikan Indonesia. Tokoh kali ini pasti juga menginspirasi untuk teman-teman kece dan guru cita semuanya. Perkenalkan, mungkin sudah tahu ya sama saya Fatima, panggilannya Ima, dan kali ini tokoh atau tamu kita itu berasal dari Jakarta. Beliau ini adalah guru SD Muhammadiyah 6 Jakarta. Baik, kita sapa sama-sama ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ima dan teman-teman semua yang di rumah. Apa kabar ini dengan Ibu Siti Munawaroh? Panggilannya Ibu Siti ya? Ya, betul sekali. Alhamdulillah kabar hari ini sehat ya Mbak Ima ya, walaupun di luar panas banget ya. Iya, sekarang lagi panas Iya, banget. Kayaknya udah mau mulai antara kemarau dan hujan, jadi iya, berganti secara ekstrim ya, Bu, ya? iya betul Oke, sekali. teman kece dan guru cita, Ibu Siti Menawarah ini merupakan guru di SD Muhammadiyah 6 Jakarta dan beliau ini banyak sekali aktivitasnya, aktif di organisasi, aktif di kegiatan sosial juga ya. Nanti saya sudah lihat foto-fotonya, nanti kita bahas bareng-bareng ya, Bu. Baik, kalau boleh tahu nih sekarang Ibu ini, di SD Muhammadiyah 6 ini berperan sebagai apa nih? Sebagai guru kelas atau guru bidang mata pelajaran apa? Kalau di SD Muhammadiyah 6 ya, Mhm. tepatnya di daerah Tebet, saya memegang kelas 1 Kak Ima. Wah, Iya, saya sudah 10 tahun di kelas 1, lebih ya kayaknya hampir 12 tahun lah di kelas 1. Terus selain itu ada tugas tambahan juga, tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, hmm, tuh. oke, suka dukanya apa nih megang kelas 1 dan juga sebagai wakil kepala sekolah nih, Bu? Iya banyak banget deh Kak Ima kalau ditanya suka duka ya, sukanya banyak, dukanya sih sebenarnya, hanya hiasan-hiasan sih ya supaya kita tambah semangat ya. Kalau Mhm, ya untuk sukanya, karena memang di kelas 1 itu kan anak-anak kayak gini ya, mhm mhm, 6 sampai 7 tahun ya, 5 sampai 7 tahun bahkan gitu. mmm, Ya, dan semua itu anak-anaknya, bisa dibilang heterogen ya, dengan berbagai mhm. karakter, dengan berbagai sifat gitu ya. Iya, Itu, betul betul. masya Allah ya, banyak sekali suka dukanya, karena di sini masa transisi ya, kalau kelas 1 Mhm itu dari TK ke SD. Jadi mhm, anak-anak kelas 1 itu masih adaptasi dengan lingkungan belajar yang formal. Karena kan mhm. kalau TK kan lebih porsi bermainnya lebih banyak ya. Iya, betul. Ya kalau di kelas 1 ini, porsi belajarnya yang lebih banyak dari bermain. Nah, masa adaptasi inilah yang akhirnya mewarnai hari-hari saya. Baik, kalau boleh tahu sudah Heeh. berapa lama nih mengajar SD kelas 1 nih? Kalau untuk kelas 1 itu memang saya kayak di SD Muhammadiyah sih, sebelumnya memang belum pernah ya di kelas 1, kayak di SD Muhammadiyah. Di tahun pertama saya sudah dikasih kelas 1 sama kepala sekolah dulu ya, tahun 2010. Mmm, Sebenarnya awalnya tuh, kaget sih ya, karena di tahun pertama ngajar di SD Muhammadiyah, terus langsung kelas 1 dan saat itu guru kelas 1 belum ada guru pendamping, jadi masih oh, sendiri dengan tiga iya. puluh siswa kurang lebih ya, gitu. Ya jadi alhamdulillah sih, tapi banyak belajar gitu dari, setiap tahunnya itu pasti berbeda. Banyak, pengalaman-pengalaman yang bikin saya semakin terbuka pikirannya gitu ya, dan semakin berkembang juga kemampuan mengajarnya.
Kalau boleh tahu nih, berarti, sebelumnya sudah pernah ngajar ya, Bu? Totalnya jadi pengajar berapa tahun berarti, Bu? Ya sebenarnya kalau untuk ngajar ya, saya, sejak kuliah itu sudah ngajar ya, dari Mhm. tahun kira-kira 2005 ya, saya masih kuliah. Tapi ketika itu sih masih di bimbingan belajar ya, karena dulu di samping kampus Mmm, saya itu ada bimbingan belajar, saya di UNJ dulu, di samping mmm, UNJ ada bimbingan belajar, jadi setiap kalau ada jam kosong gitu ya, biasanya saya ke sana gitu, dikasih jam gitu ya sama, pengelolanya, akhirnya bisa ngajar. Selain itu juga saya ngajar privat juga. Nah, di akhir-akhir semester, di waktu kuliah itu saya juga sudah di ini sih, Kak Ima, ada dosen yang minta bantuan ngajar juga karena beliau punya kampus gitu, sebagai TK D2 ya. Saya juga sudah mmm. bantu dosen ngajar di sana beberapa Wah, tapi ya, tidak setiap hari, paling seminggu sekali atau 2 kali. Nah, setelah itu setelah lulus saya ngajar di, SDIT di daerah Depok. Itu 2 mmm, tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun. Nah, karena saya menikah, terus, punya anak gitu ya, dan pindah rumah akhirnya di daerah Kalibata, akhirnya saya cari tempat ngajar yang lebih dekat dengan rumah. Jadi kalau dihitung dari tahun 2005-an ya, 2005 berinteraksi ya? heeh, dengan Nah, siswa gitu ya. oke, baik kita agak flashback sedikit nih. Berarti Mhm. dari awal, Ibu Siti ini memilih jurusan pendidikan, betul? Iya, betul sekali, pendidikan. Pendidikan SD atau apa nih, Bu? Saya pendidikan anak usia dini, PAUD. Oh, justru PAUD ya? Iya. Jadi Oke. waktu kuliah dulu mungkin saya sedikit cerita kenapa saya ambil jurusan ini ya. Jadi, waktu saya kuliah dulu ya di awal masuk itu, kami diberikan pengertian sama dosen ya di kampus itu, sama kepala program studi ya, Mmm. bahwa usia dini itu mencakup usia TK dan SD tingkat awal. Jadi antara Oh. usia 4 atau 5 tahun sampai 8 tahun. Mmm, Oh, jadi masih ada, apa ya, masih ada ranah SD-nya di tahun-tahun awal, kelas 1, 2, 3 gitu ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, ternyata berubah lagi kebijakannya ya. Ternyata, mhm. di SD itu hanya PGSD dan PAUD atau pendidikan anak usia dini itu hanya mencakup usia TK. Tapi Iya, alhamdulillah sih saya sudah mengajar di sini di kelas awal, kayak gitu. oke. Jadi masih sesuai ya, Bu, ya? Masih secara keilmuan sih masih Secara ya. keilmuan ya? Dari banyaknya jurusan, itu kenapa Ibu Siti muda lulusan SMA waktu itu memilih PAUD nih? Kan kebanyakan orang-orang pasti milihnya yang ekonomi atau hukum atau bahasa Inggris atau dokter nih. Nah, kenapa dari pasti kan kalau PAUD itu tantangannya anak kecil itu pasti kan susah ya, susah-susah, gampang lah ya. Itu kenapa Ibu Siti memilih jurusan ini? Jadi saya itu, awalnya tuh sebenarnya saya dulu nggak dari SMA, Kak Ima, Oh, gitu. Memang, apa ya, jenjang pendidikan saya ini beragam dari SD, terus SMP, dan SMP-nya harusnya ke negeri waktu itu ya, heeh. SMP umum, tapi saya malah memilih sekolah sanawiyah gitu. Oh ya, Nah MTS. heeh, MTS gitu ya. Setelah sanawiyah, dapat informasi dari orang tua, pandangan-pandangan dari orang tua, SMA Mhm. dulu gitu kan. Tapi saya dulu ingin banget jadi perawat, kayaknya agak nggak nyambung dikit sih. Oh, gitu ya. Iya, dulu saya sekolah perawat, namanya Oke. SPK ya, Sekolah Perawat Kesehatan, dulu masih ada yang sederajat dengan SMA, Iya iya gitu. iya. Ya, dan ketika teman-teman setelah perawat itu melanjutkan ke akademi perawat atau akademi bidan, saya malah memilih, ikut SPMB. Iya iya iya. Kalau dulu namanya SPMB ya, sekarang SPB, namanya apa ya, SMPTN ya? ya. Ya gitu Mbak, Kak Ima. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Iya. Iya, sebenarnya saya agak kesulitan ketika, mau menghadapi ujiannya karena kan di SPK itu dulu nggak ada pelajaran umum sama sekali. Semua Heeh. pelajarannya anatomi tubuh, terus kesehatan, penyakit segala macem gitu ya, karena Iya perawat ya. Terus iya. saya sempat sudah dinas juga di rumah sakit, kayak gitu-gitu Wah, deh, udah jadi perawat gitu. waduh. Iya, tapi ternyata saya pengennya, saya pengen ini ke jalur yang lain gitu Iya. kan. Heeh. Sebenarnya sih dulu ngambil jurusannya itu awalnya pengennya psikologi gitu ya. Terus saya Iya.
saya belajar gitu ya, untuk, memenuhi passing grade gitu kan. Tapi dulu kan pilihannya 2 ya, psikologi. Dulu saya milihnya ketinggian sih, Mbak. Psikologi UI yang saya pilih. Passing Satu grade-nya lagi ketinggian. ya, terus satu lagi PAUD. Kenapa saya memilih PAUD? Karena menurut guru les saya dulu, akhirnya Mhm. saya milih les di bimbel dulu untuk supaya bisa menghadapi SNMPTN itu ya. Menurut beliau, di sini kamu, tidak hanya bisa jadi guru gitu, tapi bisa juga jadi, pengembang pendidikan, penulis Mhm. buku, kayak gitu. Ah, Iya, peneliti di bidang pendidikan gitu kan. Jadi saya iya tertarik gitu, oh jadi nanti saya bisa dong selain ngajar saya nulis buku gitu ya, selain iya ngajar mungkin saya bikin, komunitas atau yayasan yang bergerak di bidang pendidikan gitu kan. iya, Jadi betul ada betul. gambaran seperti itu sih, karena kan memang masa-masa baru lulus SMA itu masih yang idealis ya, masih pengen aktif sana sini gitu. Bener bener. Itu Masih mau sih nyoba. sebenarnya. Iya, sebenarnya itu motivasinya Mmm, gitu. Selain mengajar nantinya akan bisa, membentuk komunitas di bidang pendidikan. oke, jadi itu alasannya ya. Bagus sih alasannya. Kan ada yang suka, karena passing grade-nya rendah nih pasti masuk, ada yang bilang gitu. Tapi alasannya, Ibu Siti ini mulia, karena banyak yang ingin dicoba. Alhamdulillah, ya. Kalau pengalaman pribadi, pengalaman yang paling berkesan nih selama kuliah di PAUD ini apa nih, Bu? Dulu saya tuh waktu kuliah tuh aktif di BEM jurusan KIMA, jadi sering Mmm, mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan anak dan mhm, khususnya, anak-anak di sekitar kampus. Dulu kami pernah juga, punya kayak lab ya, lab PAUD gitu. mmm, Terus, di sana ngajar gitu ya anak-anak sekeliling sekitar kampus, biasanya mereka datang ke sana terus kita ajarin gitu ya. Terus ada juga seperti Hari Anak Nasional gitu ya, iya kita melakukan perayaan dengan lomba-lomba anak-anak. Itu, sangat berkesan ya buat saya ya, karena di saat itu ya, di awal-awal kuliah itu, saya memang sebelumnya saya nggak pernah berinteraksi gitu sama anak-anak. mmm, Karena kan, kalau dulu tuh, apa ya, di lingkungan juga maksudnya nggak terlalu deket sama anak-anak gitu ya, biasa aja lah gitu ya, kayak nggak pernah kebayang kalau nanti tuh jadi guru anak usia dini gitu. Jadi nggak pernah berinteraksi dan saat itu saya dituntut untuk berlatih gitu loh, berlatih untuk berinteraksi dengan anak usia dini. Itu sangat berkesan buat saya ya, karena itu pengalaman yang sangat berharga sebelum saya terjun ke sekolah, saya belajar dari sana, dari iya, kegiatan-kegiatan itu. oke. Jadi itu yang paling berkesan ya. Ada nggak, Mhm, pengalaman yang bikin hampir, "Aduh saya menyerah deh," mmm, titik-titik terendahnya pas kuliah itu apa sih, Bu? Dan ada dapat banget, ada. Ini mungkin berkaitan dengan mata kuliah ya, dulu tuh di jurusan PAUD itu ada mata kuliah menari. wah, Saya tuh ya jadi kita tuh harus, bukan menciptakan ya, jadi kita harus, berlatih mmm, menari dan berlatih ngajarin anak menari gitu ya, dan itu nanti buat, semacam, apa ya, pertunjukan gitu. Dan saya tipe saya itu, tipikal saya itu nggak bisa nari gitu, kayaknya oh, nggak ada bakat ke sana gitu kan. Jadi iya itu iya, berat banget buat saya, itu mata kuliah paling berat buat saya ya, karena apa ya, saya tuh nggak luwes gitu kalau gue yang nari gitu ya. Kayaknya ya ampun beneran deh kalau pas di depan dosen tari itu, tuh saya bener-bener deh, takut gitu ya, takut dikritik, "Ini kamu gimana mhm, sih urusannya takutnya?" Tapi sih enggak sih, dosen tarinya baik gitu kan. Cuma apa ya, saya tuh yang termasuk yang lama belajarnya ketika harus belajar satu tarian itu lama gitu. Jadi itu mungkin yang berat buat saya, oh, alhamdulillah. itu. Dapat nilai kurang, terus lagi ngulang lagi, aduh, pasti pasti lebih depresi lagi ya. Iya, betul sekali. Iya, padahal biasanya, nggak tahu sih kalau saya ya, karena saya juga jurusan bahasa, jadi momok saya tuh malah justru, berhitung gitu, mata kuliah Mhm. hitung, statistik kayak Oh gitu. gitu, iya iya. Iya sih, karena saya memang, jurusan bahasa kebetulan, maksudnya melarikan diri dari matematika, tapi ternyata aja ya. Baik, ini kemudian kalau pas praktik sendiri nih, pasti ada praktik-praktik pas kuliah nih. Nah, kesan Mhm. pertama saat meng-handle anak-anak PAUD itu bagaimana nih, Bu?
pertama kali saya PPL ya, kalau dulu kan namanya Wah, PPL namanya ya, BPA. program lapangan ya. Sempet bingung saya Kak Ima. Jadi kan kalau di PAUD atau, SD kelas awal atau anak TK itu, Iya, yang utama yang kita harus kuasai adalah manajemen kelas, bukan materi iya, pelajaran gitu. Jadi bagaimana kita kita bisa mengkondisikan anak-anak untuk tertib misalnya, atau untuk mentaati peraturan yang sudah kita buat gitu. Nah itu memang perlu trik-trik khusus dan mhm, ini saya yang sama sekali nggak ada pengalaman mengajar gitu ya, terus PPL gitu kan, Masya Allah ya buat saya ya gitu, dan saya belajar sih dari guru-guru TK yang tempat saya PPL itu. Kayak dulu pernah saya PPL di satu sekolah juga dekat kampus tuh, lab-nya UNJ ya, lab school mhm, gitu ya. lab Itu school. memang, saya belajar dari sana gitu ya, dan guru-gurunya juga sangat mengayomi gitu ya, mengayomi mahasiswa gitu kan. Jadi, kita bisa belajar dengan enak gitu ya, enjoy gitu. Dan memang ada rasa takut sih, ketika kita awal menghadapi anak ya, padahal anak ngelihat kita kan, santai gitu ya, happy, nggak ada, pikiran apa-apa gitu ya. Tapi ketika Iya, kita baru menghadapi anak, takut salah ucap gitu ya. Karena kan seorang anak itu, ketika kita salah iya, bener, mengatakan atau heeh, kata-kata kita bisa jadi mereka down gitu kan, secara psikis gitu ya, itu kan iya, mengkhawatirkan gitu kan. Itu sih takutnya itu. Atau, suka khawatir aja sih ketika kita lagi mendampingi anak-anak yang aktif itu, khawatir ada yang cedera atau luka atau gimana gitu. Itu sih iya, betul, kekhawatiran-kekhawatirannya betul. gitu. Ya dan Iya. lagi kalau masa-masa sekolah PAUD itu orang tua itu kan masih sensitif ya kalau anaknya kenapa-napa gitu ya. Iya, betul betul, betul sekali. Iya, Betul sekali, kadang heeh, disuruh, pulang aja kadang mereka nungguin di luar pagar, kadang kayak gitu ya. iya iya, Ada heeh, nggak sih murid yang berkesan selama PPL atau sampai sekarang, yang bisa membuat, Bu Siti termotivasi untuk terus mhm. terus belajar gitu? Misalnya muridnya terlalu diam, atau terlalu introvert, atau justru terlalu aktif, terlalu bandel, atau terlalu banyak tanya, atau bagaimana nih? Ada nggak Iya, satu murid yang diingat sampai jadi motivasi mhm. selamanya? Ada Kak Ima. Jadi pas ngajar di Muhammadiyah nih, setiap tahun itu pasti berbeda, memang sih setiap tahun pasti ada yang anak yang aktif misalnya, ada yang maksudnya, khas gitu, unik gitu loh, ada yang Iya, unik dan akhirnya jadi perhatian lebih untuk dia gitu ya, untuk anak itu gitu. Ada yang waktu itu tuh, dia memang emosinya kurang stabil gitu ya. mmm, Cepet marah gitu ya ketika disentuh sama temennya atau disenggol, bahkan disenggol pun itu dia bisa jadi marah dan ketika marah itu bisa ngangkat bangku terus dilempar ke gurunya. oh, Itu ada yang seperti itu wah, Kak Ima gitu, emosinya seperti itu yang tadi saya ceritakan itu memang kembali lagi biasanya terbawa dari, kondisi lingkungan dari rumah. Kalau saya oh, perhatikan ya, karena oh, beberapa kasus seperti itu gitu. Di rumah tidak tenang gitu ya, kondisi keluarganya gitu ya. Orang mhm, tuanya gitu kan, itu sangat mempengaruhi mmm. kondisi anak ketika belajar di sekolah. Itu sih yang saya perhatikan Kak Ima. Terus triknya dari Bu Siti sendiri apa nih kalau Mhm misalnya ada anak yang emosinya sangat meluap-luap gitu atau labil mhm, banget? iya, dari beberapa kasus yang saya temui ya, anak itu sebenarnya bisa diajak bicara dengan hati. Mmm, Ini yang saya perhatikan dari setiap kasus ya. Jadi ketika anak itu keras, kita tidak bisa keras juga gitu. Ketika mmm, anak itu galak ya, ketika anak itu ngamuk misalnya ya, kita nggak bisa juga pakai, hal-hal yang kasar. iya, betul, betul, Jadi betul. intinya bicara aja dengan hati gitu loh, dalam artian kita tenang gitu. Dengan kita lembut ya, kita, ajak duduk walaupun dia kasar ya, kita tetap tenang gitu. Jangan kata-kata kita jangan sampai keras. Karena ketika Oke, kata-kata kita keras, dia akan berusaha untuk terus melawan. Apalagi sikap ya, itu sikap sangat berpengaruh ya, sikap seorang guru yang kasar, yang keras kepada anak gitu ya. Itu akan, membuat anak-anak itu semakin jauh, saya perhatikan seperti itu. Jadi ketika anak nih, lagi oke. ngamuk ya heeh, lagi ngamuk, tenangin, suruh duduk dulu, kita rangkul gitu ya. Pernah juga Kak Ima, saya tuh pernah lagi hamil ya, itu sempet, apa ya, saya tuh dipukul gitu ya, itu pernah kayak gitu, gitu. Wow, Iya. Jadi tapi memang, kita tenang dulu sih, memang kadang kebawa emosi, ya Allah nih anak gitu kan. Tapi iya, ketika kita tenang, kita rangkul, kita peluk gitu ya, sebenarnya dia hanya perlu perlu tempat tumbuhan ya? bersandar gitu heeh, Oh, iya, betul, betul, gitu. betul.
Mhm. mungkin dia nggak dapatkan itu di keluarga misalnya gitu kan. Mungkin ketika dia marah, orang tuanya juga lebih marah gitu kan. Jadi dia Iya, terbiasa untuk keras. Saya betul. beberapa kasus seperti itu gitu dan saya praktekkan gitu ya, dengan cara yang lembut itu akan lebih masuk. Oke, baik. Jadi cara mengatasinya kita harus, Mhm. apa ya, mendekati secara hati ke hati, ngajak ngobrol dengan sabar, memeluk dia, begitu ya, Iya. supaya lebih tunduk, supaya lebih sabar lagi dianya gitu ya, Bu, Mhm. ya. Oke, terus ini ada foto-foto yang sudah saya terima, bagus banget nih. Wah, Ibu Siti sudah sampai ke Aceh juga dia? Iya, itu pengalaman sih Kak Ima, waktu masih kuliah Tsunami. ya. Boleh diceritakan nggak, ini Ibu mengajar di Mhm. pengungsian korban tsunami Aceh, di Mhm. Aceh besar. Wow, Iya, mantap ini. Bisa diceritakan nggak, Bu? Itu kan tsunami yang terbesar waktu itu ya, dan iya. sangat fenomenal. Bagaimana Ibu bisa memutuskan ke sana itu bagaimana? Iya, Kak Ima. Jadi, waktu itu tsunami kan bulan Desember ya. Mhm. Iya, ketika itu saya, berangkat mengajar kalau nggak salah sudah di bulan Juli sih. Karena itu sebenarnya, saya jadi volunteer waktu itu dari salah satu yayasan kemanusiaan sih, sosial gitu. Iya. Nah, dulu tuh jadi, memang itu saya sempat menunggu giliran, kenapa saya dapat di bulan Juli gitu. Jadi ada beberapa teman juga yang satu jurusan itu ikut gitu. Mhm. Kenapa kami memutuskan ke sana gitu ya, yang pertama sih, saya sama teman-teman yang waktu itu satu jurusan itu memang senang sekali ya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Yang Mmm. pertama sih seneng gitu dan penasaran gitu ya. Karena kan, Iya pengen lihat gitu gimana sih anak-anak korban tsunami, karena dari, volunteer-volunteer sebelumnya itu cerita gitu ya, ada yang secara psikis tuh benar-benar, iya, ini banget ya, pukul ya? maksudnya perlu dukungan heeh, terpukul gitu, sampai yang ada ketika suruh mewarnai itu warnanya hitam semua gitu kan. Aduh, sampai gitu ya? Heeh, iya, dan waktu itu saya memutuskan untuk berangkat, alhamdulillahnya diizinkan oleh orang tua ya. Saya di sana 1 bulan, di sana saya ngajar di tenda pengungsian. Jadi, tendanya tuh kayak tenda apa ya, Oh, panjang gitu, nah militer barak ya? kayak barak Heeh heeh, heeh, kayak tenda bareng-bareng, militer heeh. gitu. Iya iya iya. Dan anak-anak itu tinggalnya di ini, tenda-tenda pengungsian. Mereka masih di tenda loh, padahal itu udah Iya. 7 bulan berlalu ya, 6 bulan lah, Iya. heeh. Itu bener-bener yang sampai sekarang saya masih inget ya, Kak, Ima. Jadi waktu saya di sana itu, baru datang itu kami disambut, itu yang Seneng ya mereka? seneng banget, digiring gitu ya. Ada Iya. Kakak dateng gitu kan, ada Kakak baru. Jadi, saya menggantikan volunteer yang sudah 1 bulan gitu, Kak, Ima. Jadi Iya. bergilir gitu ya, nanti mereka pulang ke Jakarta saya lanjutin, nanti setelah saya ada lagi gitu. Soalnya di sana tuh setelah saya pulang ke Jakarta, itu saya sempet, kayak orang depresi. Oh, Saya kangen gitu, kangen sama banget ya? anak-anak itu setiap jam 5 pagi sampai jam 6 itu saya nangis di kamar. Mmm. Ibu saya tuh sampai takut gitu, "Kamu kenapa sih kok nangis tiap pagi?" Kangen sama anak-anak, ya karena biasanya setelah sholat subuh itu, anak-anak ada yang ngetok-ngetok gitu. Terus saya tinggalnya di ini, di apa ya, jadi kayak rumah dinasnya guru. Oh, oke. Karena ada rumah dinas guru Ada gitu. rumah dinas Saya guru. jam 6 jam 5 tuh biasanya mereka ngetok-ngetok, dengan khas suaranya gitu, Kak Siti," tok 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 gitu kan. Baru bangun tidur gitu, paling cuci muka, sholat subuh langsung ke rumah kami gitu. Padahal saya kan juga masih beres-beres gitu ya. Dia nunggu kita tuh untuk belajar gitu. Oh, "Ayo ya kita ampun. belajar, ayo kita pergi ke Semangat ya. tenda Kak Siti," gitu, heeh. Nanti sarapan biasanya di situ juga bareng anak-anak gitu. Nanti habis itu saya langsung keliling kampung pakai toa sambil Iya, nyanyi-nyanyi gitu ya, di sini senang, nanti di belakang tuh banyak yang ini, banyak yang ngikutin. ngikutin heeh, nanti kalau udah jam 7, sampai di tenda, udah banyak tuh anak yang ngikutin di belakang, itu yang mau belajar gitu. Waduh, Seru jadi deh terharu pokoknya ya. heeh, pokoknya Terus di sana tuh heeh, memang, suasananya juga enak ya, karena kan gunungan, mmm, laut, bukit gitu ya, jadi nggak ada paham macet ya, gitu ya. Nah, dan suasananya. kita itu setiap ke mana pun ketemu laut gitu. Wah, iya nih, anak-anaknya terus semangat ya, setelah pulang ke Jakarta gitu Mhm, masih ada kontak nggak sama anak-anak mhm. di sana? Masih sih Kak Ima, 1, 2 ya, karena kan, di sana juga ada juga pengajar yang seperti kami juga relawan, cuma asalnya dari sana gitu, yang rumahnya dekat Oh, di sana. Mereka, kayaknya kalau nggak salah waktu itu dari Unsiah deh, Universitas Syah mmm, Kuala gitu. Kami juga udah ini, udah berteman gitu kan, yang iya, ketika pulang ke sini masih kontak-kontakan, masih paling kontak. mereka kirim foto, karena kan dulu kan belum zamannya handphone seperti sekarang ya.
Iya, Ya paling kan kirim foto, email, kamera gitu ya. fotonya biasanya melalui email gitu ya, terus, "Ini Kak Siti dapat salam dari anak-anak," gitu. Aduh sedih langsung nangis gitu. Iya Itu ya. beneran deh, nangisnya nggak yang dibuat-buat, itu emang beneran gitu loh. Sedihnya tuh ya Allah kayak orang kehilangan induk. Saya tuh sedih gitu ya pas sampai ke Jakarta tuh kayak kayak udah nggak ada harapan gitu, karena saking nggak bisa lepas gitu dari anak-anak. Iya, Bahkan pas betul betul. pas kita pulang ke Jakarta aja anak-anak nangis semua, Kak Ima. Jadi kita dijemput pakai Betul. mobil ya untuk ke bandara tuh, semua dada-dada sambil nangis-nangis, pelukan nggak mau lepas gitu, ya Allah. Kayaknya tuh Ikatannya sudah kuat ya, ikatannya ya, meskipun ya, sebentar, saling membutuhkan jadinya ya, ya betul. saling kasih sayang, saling mengasihi dan menyayangi. Oke, ini aktivitas sosial yang kedua ini yang saya lihat ada di, Desa Binaan Ibu nih, di Baduy Luar, Lebak, Iya, Banten. Unik heeh. juga nih, boleh diceritakan Ibu? Ya, itu juga, waktu saya kuliah juga sih. Jadi memang ketika kuliah itu saya suka organisasi Kak Ima. Mmm. Selain di kampus, kami juga dari teman-teman kampus lain ya, ada dari UMJ waktu itu, Universitas Muhammadiyah Jakarta, terus kampus Universitas Az-Zahra ya kalau nggak salah, dan beberapa Mhm. juga sih kampus yang lain saya lupa, UIN Syarif Hidayatullah gitu. Kita bikin yayasan gitu kan. Mmm. Bikin yayasan terus, karena waktu itu ada teman-teman dari Azhara tuh pernah mengadakan acara di Baduy, terus ini desanya sangat tertinggal gitu kan, "Yuk kita bikin yuk, kita cari Mmm. dana yuk untuk ini, supaya desanya nih lebih lebih maju," gitu kan. Mmm. Kita memang ke pendidikannya sih. Nah, setelah kita survei ke sana gitu kan, itu jalan ya dari luar, Lebak itu, kita jalan Iya. masuk ke dalamnya itu kira-kira 30 menit mungkin lebih ya, jalan kaki ya. Kalau Iya. naik jadi di sana, kalau masuk itu ada ojek, cuman jalannya licin, jadi kalau pakai ojek harus siap jatuh gitu. Daripada Oh, jatuh mendingan jalan kan. Iya. siap Nah, gitu. sama teman-teman tuh biasanya kita, kalau ke sana tuh 3 hari ya, nginep Mhm. gitu kan di rumah salah satu penggerak pendidikan juga di sana namanya Ustadz Mmm. Ahmad ya sama Bu Mmm. Dewi, saya ingat. Nah dulu tuh Ibu Dewi sama Pak Ahmad ini dia, guru satu-satunya di situ, nggak ada Wow, lagi guru. Iya, dan sekolah itu cuma satu. Sekolah oke. itu anak-anak nggak pakai seragam, nggak pakai sepatu. Ada yang SD pakai tuh? sendal iya, ada yang pakai sendal, ada yang nyeker madrasah tapi Kaimah namanya, Oke. gitu. Jadi Heeh, inget ini ya, sekolah di Laskar Pelangi itu ya? iya 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 mirip-mirip cuma ini di Mirip-mirip. Baduy ya, heeh. Jadi Heeh. memang, waktu saya datang itu sangat terbelakang ya, dan gedung sekolahnya ya ampun, nggak ada jendela gitu ya, kayak kelasnya juga ya seadanya gitu. Terus Mmm. ketika saya baru pertama kali datang, Dewi sama Pak Ahmadnya itu juga cuma dia aja gurunya berdua, dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ngajar dia. Ya itu karena cuma satu sekolah itu ya, jadi ya udah anak-anak dari kecil sampai gede sekolahnya di situ gitu. Kalau yang sudah usia 12 tahun ke atas, mereka mungkin bisa keluar Lebak ya, maksudnya keluar dari Baduy itu ya, Itu gitu. sekolah di Dan luar komplek ya? di luar ya, desa? Mhm. heeh, dan itu saya juga sama teman-teman itu menggalang dana. Jadi, kita bakti sosial gitu ya, kita kumpulin ke teman-teman, Iya. dosen-dosen gitu, "Ayo Bu, siapa yang mau, nyumbang nih? Kami mau ada ini, bikin proposal," gitu ya, rapat-rapat kayak gitu deh. Dan teman saya itu kan banyak yang perawat, bidan gitu ya, Kak Ima ya, karena kan saya dulu kan, pernah Oh jadi iya, perawat ya, heeh. teman-teman yang lama ya? Iya iya. Kami juga minta bantuan kalau mau bakti sosial kesehatan nih, "Ayo dong, gerakin teman-temannya," gitu kan, kayak dokter-dokternya pada ke sana, Kak Ima, bawa obat-obatan gitu, nanti diperiksa tuh semua, oh seru banget Kak Ima. Terus, Seru ya? dikasih obat gratis gitu ya, mereka dikasih vitamin gratis kayak gitu. Biasanya kita bikin proposal ke PMI, terus ke kayak perusahaan-perusahaan obat kayak gitu deh. Terus pernah juga sunatan massal, terus, kayak, buku-buku pelajaran, seragam-seragam sekolah gitu ya, kita beliin gitu buat anak-anak dan itu anak-anak sangat berkesan. Kita juga sempet ketika kita hadir itu kita ngajar juga di sana, tapi, Iya. iya, hanya 2 hari gitu ya, supaya anak-anak kenal dan dapat ilmu yang lain lagi gitu selain dari gurunya. Wah, sangat menginspirasi sekali nih ya. Jadi, buat teman Keice nih yang lagi kuliah,
banyak banget loh yang bisa kalian lakukan dengan organisasi dan bikin yayasan seperti yang Bu Siti, alami nih. Ternyata kuliah bisa juga selain beraktivitas di sekitar kampus juga bisa untuk bikin yayasan seperti itu ya, Bu, ya? Bakti sosial untuk masyarakat. Kalau di SD sendiri nih, nah sekarang di dunia kerja nih, Bu Siti pernah menang lomba berdongeng. Bener ya? Iya betul. Wah, seru nih, lomba mendongeng guru. Boleh diceritakan nih sedikit, Bu, prestasinya yang ini? Iya, sebenarnya sih semangat kompetisi itu ada gitu ya. Semangat Ya. sekali saya kalau suruh ikut lomba gitu ya. Cuma Ah, memang saya perhatikan gitu ya, lomba untuk guru itu minim ya kalau saya lihat ya. mmm. Jadi Iya, iya. jarang gitu loh, jarang sekali gitu. Saya ya ikut lomba mendongeng itu sebenarnya lomba yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Muhammadiyah ya. Cuma saya, Mmm. Dewan Pimpinan Pusat deh kalau nggak salah. Itu dalam rangka hari ulang tahun Muhammadiyah sih, miladnya Muhammadiyah gitu. Dan waktu itu peserta lombanya dari Jakarta, Tangerang. Ya waktu itu saya lomba, mendongeng, dongengnya Sangkuriang deh. Dan alhamdulillah juara ketiga gitu. Hebat. Maksudnya ceritanya kan sudah biasa, tapi kalau dibawakan dengan berbeda itu jadi mungkin pesannya tersampaikan ya, Bu, ya? Iya sih mungkin ya. Waktu itu yang ikut lomba juga guru semua gitu. Iya, Sebenarnya saya menunggu sih kalau ada lomba gitu, karena memang kalau saya kalau kompetitif misalkan ya? sesuai dengan passion saya gitu lombanya insya Allah saya ikut gitu. Waktu itu pernah juga mau persiapan gitu ya lomba, nggak jadi ternyata dibatalkan. Pernah juga ikut lomba ini Mbak saya, PGRI, dari PGRI dan itu lombanya itu kayak Jakarta atau nasional gitu, lomba baca puisi. Tapi saya nggak Iya. menang, yang menang itu lomba Seru ya mendongeng itu. sebenarnya kalau ada lomba-lomba Iya, seperti itu ya. Jadi heeh, seperti kayak guru dari rutinitas sehari-hari gitu iya ya. betul, Jadi heeh, nggak hanya mengadakan untuk siswa, tapi beliaunya juga ikut berpartisipasi di lomba iya. gitu seru kali ya? Iya seru. Oh ya satu lagi yang belum saya info sih Kak Ima, saya ada beberapa sertifikat lomba cipta puisi. Saya memang suka nulis sih Suka sedikit nulis ya? sih, nggak banyak. Cuma sebenarnya sih ya kalau misalkan waktunya senggang atau pas lagi mood gitu ya, mood-nya bagus, suka nulis-nulis puisi. Itu beberapa kali saya ikut lomba cipta puisi sih, cuma karena pesertanya banyak banget Kak Ima dan mungkin memang saya nggak ada pengalaman di bidang menulis puisi ya. Rata-rata Mmm. yang ikut tuh banyak juga yang, sudah jadi penyair kayak gitu-gitu, Kak Ima. Saya, Oh, ada beberapa sertifikat, tapi tidak menang sih, cuma disertifikatkan dan dibukukan. Jadi saya ada beberapa buku yang di situ ada karya saya oh, gitu. oh, seperti antologi gitu ya, Bu, Iya, ya? antologi, heeh. Jadi gabungan karya-karya gitu ya? Iya, Dong, Bu, sudah ada buku nih. Kan itu kalau kalau buat penulis, adanya buku itu sudah merupakan, apa ya, kebanggaan ya. iya sih. Meskipun kan tapi kita sudah punya hasilnya yang bisa dibuka, bisa ditunjukin ke anak-anak kayak gitu. Sekarang nih, ketika di sekolah, Mhm. Ibu Siti ini sekarang sebagai wakil kepala sekolah, apa nih kesan-kesannya? Apakah berbeda dengan jadi guru? Kesannya ya, kalau kesan sih sebenarnya ya bertambah tanggung jawab saya ya, yang tadinya hanya ngajar di kelas 1 gitu. Tapi ini Hmm. kan, sekarang tidak hanya mengajar, tapi juga harus, kegiatan-kegiatan kesiswaan seperti ekskul, eee, Mhm. ya terus saya harus berinovasi ya, inovasi Mhm. mengembangkan sekolah dan mengembangkan kemampuan anak didik gitu loh, dari kelas 1 Mhm. sampai kelas 6. Gimana caranya supaya potensi anak, bisa terlihat, tersalurkan gitu kan, dan, tidak hanya stuck di situ saja gitu ya, supaya nanti ketika lulus mereka ada, ya, potensi yang baik, potensi yang bagus dengan output yang bagus lah gitu ya dari Mhm. anak-anak. Terus juga saya juga harus, eee, meningkatkan brand sekolah gitu ya, supaya bisa, menjual gitu ya, dan bisa bersaing di luar gitu kan. Itu mungkin tanggung jawab yang, harus saya laksanakan gitu. Maksudnya yang saat ini saya emban dan harus saya laksanakan gitu. Dengan, tugas tambahan itu berarti saya harus me-manage kapan saya harus mempersiapkan materi ajar untuk ngajar di kelas gitu ya, kapan saya harus, ngurusin anak-anak didik saya di kelas, kapan juga saya harus menghandle tugas tambahan itu gitu kan. Mmm. Iya, karena kan yang kita hadapi ini kan siswa ya,
siswa, orang tua gitu yang bukan benda mati ya, benda Iya, hidup yang punya banyak pemikiran, punya banyak, kepala gitu ya, pasti mereka ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, ingin sekolahnya menjadi yang terbaik juga gitu kan. Ya kesannya banyak pelajaran aja yang bisa diambil. banyak belajar, iya. Mhm, Baik. Oke, nih sekarang Bu Siti kan sudah lama nih berkecimpung di dunia pendidikan, baik pendidikan di pendidikan formal, terus juga relawan. Itu apa sih pendapat, Bu Siti secara pribadi nih tentang pendidikan Indonesia selama kurun waktu yang dari 2005 ya sudah berkecimpung di mhm. dunia pendidikan. Menurut Bu Siti pendidikan di Indonesia itu bagaimana sih? Memang pendidikan di Indonesia ini memang ya setiap negara itu kan punya khasnya pendidikan ya, gitu ya. Mmm. Apalagi di Indonesia ini, kita berganti kabinet setiap 5 tahun gitu kan. Iya, Nah, setiap 5 tahun berganti kabinet dan setiap 5 tahun pula sepertinya kurikulum, ada aja penyempurnaannya gitu ya, walaupun iya, kadang tidak berganti tapi disempurnakan lagi disempurnakan lagi disempurnakan lagi gitu. Mungkin kalau dari kacamata kami gitu ya, para pendidik gitu ya, penyempurnaan itu memang sangat baik gitu, sangat bagus lah. Kita memang ingin yang, terbaik gitu ya. Yang tadinya mungkin, dulu ya zaman dulu saya sekolah ada CBSA, terus, sekarang sampai sekarang gitu kurikulum 2013, itu penyempurnaan-penyempurnaan yang memang, insya Allah tidak ada yang sia-sia ya, pasti lebih mhm, baik lagi gitu ya. Tapi, ini harus diiringi dengan kemampuan para pendidik yang harus juga, mumpuni ketika menjalankan kurikulum-kurikulum itu gitu ya di sekolah. Nah di sini mungkin ketika kita sudah diberikan pelatihan-pelatihan kurikulum 2013 sebelumnya gitu kan, memang banyak hal yang harus juga dipenuhi selain kebutuhan keilmuan kita mengenai kurikulum 2013. Banyak sekali yang harus dipenuhi untuk para guru supaya SDM-nya meningkat gitu. Dan di iya, sini saya lihat ya, saya mungkin, itu yang masih minim sekali ya pengembangan SDM yang, tepat sasaran gitu. Misalkan mmm, di SD itu butuhnya ini, kemampuan ini gitu ya. mhm. Tuh, seperti itu gitu. Jadi kalau bisa sih pengembangan SDM ini dipenuhi gitu ya. Terus informasi-informasi mengenai kedinasan, mengenai jenjang-jenjang itu juga harus jelas gitu ya, Mhm, tidak lagi berubah-ubah gitu ya. iya Karena betul memang sekali. ketika beda, mengambil kebijakan, terkadang beda pemikiran dan yang harusnya melanjutkan gitu atau menyempurnakan akhirnya tidak jadi menyempurnakan tapi mengambil, atau menciptakan kebijakan yang baru, itu Hal sih, yang Mbak. baru, iya betul Iya, sekali. jadi sayang gitu kayaknya pendidikan Indonesia ini sebenarnya udah baik banget, udah bagus gitu ya. Bahkan Mhm, kita sudah anak-anak itu, wajib, belajar gitu kan, dari mmm, 9 tahun, terus 12 tahun gitu ya. iya betul. Heeh, ternyata memang pemerintah itu sangat memfasilitasi gitu ya, Mmm, dan sangat mensupport, masyarakat Indonesia ini untuk sekolah gitu loh, untuk, pengenyang pendidikan gitu kan. iya betul sekali. Dengan kebijakan yang sudah bagus itu, ditopang dengan SDM yang bagus itu kan, sangat luar biasa gitu kan. Jadi kalau bisa sih semuanya itu beriringan gitu loh, Iya beriringan. betul. Selanjutnya kurikulum TK dengan kurikulum SD gitu ya, Oh, yang kadang-kadang kok nggak matching gitu ya, kadang-kadang seperti itu sih. Itu sih iya mungkin, iya iya. pengamatan saya ya, atau itu mungkin karena, saya yang ada di kami yang ada di lapangan gitu kan, melihat seperti itu. Jadi seandainya di situ ada gitu ya orang-orang pengambil kebijakan itu, ada, juga guru-guru yang, ada di lapangan gitu kan, jadi kan bisa Jadi tahu ya. sinergis gitu ya, akhirnya Heeh heeh. kebijakan yang diambil tepat. Baik. Yang saya lihat sendiri antara TK sama SD, di TK katanya nggak boleh mengajar Mhm. membaca. Nah, sedangkan di SD harus siap membaca, jadi agak bingung juga kadang ya. Ya, heeh. Ya cuma ini sih Mbak, saya sih yakin ya pastinya pemerintah itu punya cita-cita yang, baik gitu ya, cita-cita yang luhur Idealis, untuk iya memajukan betul. pendidikan gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya ketika itu niat baik, kami para pendidik insya Allah akan selalu mensupport gitu ya apa yang, kebijakan-kebijakan apa yang diambil pemerintah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu beriringan gitu ya dan kami juga selalu menyempurnakan gitu ya keilmuan-keilmuan kami gitu ya supaya bisa sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia lebih, baik gitu ya, lebih maju Amin. dan bisa bersaing di dunia internasional. Baik.
Apa nih pesan-pesan, Ibu Siti untuk para pendidik di luar sana dan juga untuk siswa-siswa nih yang lagi nonton? Mungkin buat para pendidiknya harus seperti apa dan untuk siswa-siswanya seperti apa menghadapi, perubahan kurikulum atau menghadapi, kadang PJJ sekarang ini ya, ada PJJ, ada PTM, dan sebentar lagi ada Merdeka Belajar. Apa nih pesannya untuk pendidik dan juga peserta didik? Untuk para guru ya, dan, reminder juga buat saya ya, pokoknya kita nggak boleh haus belajar sih, gitu ya. Nggak boleh haus belajar ya, walaupun mungkin sekarang, sudah menjadi guru dan kadang waktu itu tidak cukup gitu ya, ketika kita harus menambah keilmuan dan harus mengajar, kadang-kadang waktu itu nggak cukup gitu. Harus Dan haus belajar iya berarti ya? betul, heeh. Tapi di sini, kita harus punya motivasi gitu ya untuk terus menambah keilmuan, jangan merasa cukup ya. Iya, Misalkan, apalagi teman-teman para guru yang baru, lulus gitu ya, baru lulus mhm, kuliah gitu kan, kadang-kadang, kita sudah merasa cukup dengan ilmunya gitu kan ya. Padahal kita harus terus menambah pengalaman kita, pengetahuan kita. Jadi ketika ada masukan-masukan atau kritikan atau saran untuk kita gitu ya, sebagai seorang pendidik, karena kita berinteraksi dengan manusia, pasti adalah ya, masukan, kritik, saran dari siapapun datangnya gitu. Itu menjadi cambuk buat kita untuk terus maju gitu ya. Itu menjadi, motivasi untuk kita untuk terus berkembang gitu ya. Dan itu juga menjadi pembelajaran ya. Mas setiap tahun ajaran itu pasti berbeda. iya, Berbeda situasi, berbeda, orang yang kita anak itu kalau naik kelas beda lagi kan besoknya ya, kita akan megang anak yang beda lagi, orang tua yang berbeda. Jadi jangan bikin kita patah semangat gitu. iya. Insyaallah ketika kita menerima dengan lapang dada gitu ya, dengan lapang dada dan kita mau menjadi lebih baik, insyaallah Allah akan terus berikan jalan buat kita semakin baik lagi. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin menjadi lebih baik dan berusaha semaksimal mungkin menjadi bermanfaat untuk orang. Kalau Mmm, untuk siswa ya, peserta didik, ini mungkin karena, iman saya gitu kan, dia sudah melewati pendidikan SD, SMP, SMA, iya, sampai perguruan tinggi gitu. Kita dulu kadang suka berpikir, "Wah, waktu cepat sekali berlalu," gitu ya. Kayaknya dulu kita masih di SD gitu, masih main-main gitu ya, masih sama bener. teman-teman gitu kan. Sekarang kita udah berada di sini gitu ya, dan sudah di usia ini misalnya gitu ya. Iya, Jadi untuk teman-teman generasi penerus bangsa, peserta didik semuanya, jangan lupa waktu itu berlalu ya, tidak stuck di situ saja gitu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang kita lalui setiap harinya gitu. Lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, lakukan hal-hal yang bisa, mengembangkan diri kita. Ikuti apa mhm, saja yang kita suka, yang kita mau, yang sesuai dengan potensi kita, passion kita, kesukaan kita, ikutin aja semua. Kita mmm, pengen, aku pengen ikut ini, ikut. Jangan sampai kita berada di, posisi yang nyaman akhirnya tidak mau bergerak gitu. Karena sayang sekali nanti kalau sudah seusia Bu Siti gitu ya, ini waktu sedikit ya, dengan kewajiban yang banyak gitu ya, kewajiban di rumah, di sekolah gitu ya, kewajibannya banyak tapi waktu sedikit gitu. Jadi usahakan semaksimal mungkin menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ekskul, ikut ekskul. Apa saja yang kalian sukai, organisasi ikut, itu sangat bermanfaat buat kita ke depan ya. Organisasi itu ladang untuk belajar. Sekarang Bu Siti mhm, merasakan ya, dulu Bu Siti berorganisasi dari SMP, SMA, kuliah. Terus sekarang berada di apa ya, di satu instansi pendidikan, ini namanya organisasi kerja. Jadi ini sangat bermanfaat untuk saya ya, untuk positif. Jadi jangan pernah merasa sia-sia ketika kita berada di satu komunitas dan kita aktif di situ. Insya iya, Allah itu iya. semua akan dihitung sebagai amal dan pengalaman kita sangat berharga di masa depan kita insya Allah. Oke, Itu aja sih, baik. banyak banget ya, maaf ya. Wah, seru. Wah, bermanfaat sekali. Saya jadi ikut saya jadi ikut termotivasi nih ya, dari pesan-pesannya Bu Siti. Wah, bagus sekali nih Bu Siti. Wah, senang sekali bisa mengobrol di podcast kali ini. Nah, kalau pengen ketemu sama Bu Siti nih ada media sosial nggak? Bu Siti punya sih IG-nya ya, Instagram-nya. Emang perlu disebutin kayak mah? Oh, kalau nggak disebutin sih nggak apa-apa, misalnya Oh ya. pengen nambah temen-temen, Oke, boleh 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 pendidik, supaya nambah followers gitu ya atau heeh, viewers. Iya, iya, iya mungkin boleh. teman-teman guru mau silaturahmi gitu. Oh iya boleh, sangat terbuka ya kalau mau ke rumah atau ke sekolah boleh banget deh.
Ya karena Bu Siti juga ini banyak hal yang apa ya, kok kayaknya semakin usianya semakin bertambah itu, apa ya, karena ya itu, Banyak yang karena ketinggalan ya kayaknya ya, waktunya terbatas, oh banyak yang ketinggalan terus kayaknya tuh, aduh tiba-tiba pengen cepat banget banget gitu ya, aktif berkembang. lagi gitu ya. Wah ya Iya Allah betul, ini ada anak, ada murid gitu ya, kayaknya berat bener banget bener gitu. bener. Iya, iya Bu Siti IG-nya nggak apa-apa ya disebutin ya? Nggak apa-apa. Ya, Siti_Beryl_Zata, Siti Beryl Zata. Oh, oke, Mhm, Siti_Beryl_Zata nih buat, ya, teman-teman guru, juga teman-teman, siswa nih kalau mau silaturahmi ke Bu Siti bisa ke Instagram-nya ya, bisa mungkin DM-DM-an gitu dan oke. berbagi sesama guru juga kan seru tuh ya, ketemu sama guru-guru di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktunya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih indah, yang lebih Amin ya bersemangat, Allah. barokah, dan mudah-mudahan lancar semua aktivitasnya, aktivitas di rumah, aktivitas di sekolah, dan semoga Amin ya selalu Allah. dibutuhkan. Terima kasih Bu Amin ya rabbal Siti. alamin. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman kece dan juga guru kita semuanya, itulah tadi podcast episode kali ini sangat menginspirasi ya. Jangan lupa masih ada podcast-podcast selanjutnya yang bisa teman kece dan guru kita saksikan. Makanya subscribe terus dan juga komen, like YouTube Kejar Kita. Saya Fatimah Az-Zahra pamit undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya.